Shalom Bapak Ibu. Apa kabar luar biasa pada pagi hari ini? Amin. Semangat ya pada pagi hari ini ya. Kita akan mulai ibadah kita pada sesi kedua. Saya minta dengan hormat Bapak Ibu yaitu bangkit berdiri dan berikan hati kita yang terbaik. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, saya akan bacakan dua ayat firman Tuhan. Yang pertama, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Di Mazmur 105 ayat 4. Dan kedua, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Di Yakobus 4 ayat 8. Amin. Yang pertama jadi cari dan mendekat. Amin. Mari kita pada pagi hari ini kita mencari Tuhan, wajah Tuhan, kita mendekat, mencari wajah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
disejajarkan oleh siapapun. Semua makhluk meninggikan Engkau Tuhan dan mengakui bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan alam semesta sujud dan mengakui Engkaulah Sang Pencipta. Amin. Terima kasih Tuhan. Di dalam keagungan-Mu yang semarak, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Amin. Engkau ada di sini. Dan Engkau dekat dengan mereka yang remuk hati dan mencari wajah-Mu. Hari ini kami berjumpa dengan Engkau Tuhan. Hari ini hati kami akan dipuaskan oleh hadirat-Mu. Hari ini Engkau akan menjamah kami. Terima kasih Tuhan, ibadah ini milik-Mu. Oleh sebab itu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Yesus, katakan haleluya 3 kali, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya. Masih tetap semangat, amin. Mari saya mau lihat satu dengan yang lain lambaikan tangan. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan belajar satu lagu ya. Kita pujian sorak penangan. Nanti kita bersaut-sautan ya. Kalau saya bilang gitu ya. Oke, siap. Mari kita mulai. Oh
Haleluya. Kita akan masuk firman Tuhan. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan. Ini mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami selalu bersorak bagi Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, kami haus akan firman-Mu. Kami terlalu percaya bahwa firman-Mu sanggup merubah segala sesuatu. Haleluya, amin. Yesus yang adalah firman merubah hidup kami. Yesus yang adalah firman merubah dunia ini. Mari Tuhan, firman-Mu akan mengalir seperti air yang jernih, yang menguatkan, yang menyegarkan jiwa kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau penuh kuasa, firman-Mu akan seperti api, akan
akan membakar hati kami Tuhan, memberi semangat, sukacita, pencerahan, harapan-harapan yang baru. Kami percaya firman-Mu juga akan membentuk karakter hidup kami. Berbicara, berfirmanlah kepada kami Tuhan lewat hamba-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, sukacita, semangat, ilham ilahi akan mengalir dari hati dan pikirannya dan mulutnya. Di dalam nama Yesus, pengurapan-Mu Tuhan akan turun atas hamba-Mu dan atas kami semua di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus tubuh, jiwa dan roh kami, hati, pikiran dan telinga kami ditutup bungkus dan diurapi oleh Tuhan, oleh firman-Mu. Kami berdoa, mohon berkat Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Gimana selama seminggu ini? Tuhan baik, amin. Kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak berlambatan pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan satu kebenaran yang saya beri judul I Trust You. Mari sama-sama kita mau baca kebenaran firman Tuhan ini yang terdapat di dalam Mazmur 37 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. 1, 2, 3. Percayalah pada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah sering mengenal pepatah ini. Ada pepatah yang mengatakan bahwa dalamnya laut bisa diajuk, tetapi dalamnya hati siapa yang tahu. Ada pepatah lain juga yang mengatakan lain di mulut, lain di hati. Pepatah ini sudah sering kita dengar, bahkan sudah sering kita ucapkan. Pepatah ini memberikan arti buat kita semua yang ada di tempat ini bahwa tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mengetahui apa yang ada di dalam isi hati kita. Gak ada satu orang pun di dunia ini yang mengetahui apa yang ada di dalam isi hati kita, apa yang sedang kita rancangkan di dalam hati kita, bahkan apa yang sedang kita geluti di dalam hati kita. Gak ada satu orang pun yang tahu. Orang terdekat kita sekalipun tidak mengetahui apa yang sedang ada di dalam hati kita. Suami kita, istri, orang tua, anak, ungkapan hati, anak, atau orang-orang terdekat kita lainnya. Tidak ada satupun yang tahu isi hati kita. Bahkan diri kita sendiri pun tidak mengetahuinya. Bapak Ibu Saudara, terkadang kondisi seperti ini itu membuat kita atau mendorong kita menjadi orang-orang yang menyimpan racun di tangan kanan dan yang menyimpan madu di tangan kanan dan racun di tangan kirinya. Atau kita selalu menjadi orang yang berusaha untuk selalu tampil ceria demi membuat orang lain senang. Padahal di belakang itu kita tidak sebahagia yang seperti kita tampilkan. Atau kadang-kadang kondisi seperti ini membuat kita memberikan sebuah cinta atau kasih yang palsu kepada orang yang ada di sekeliling kita. Bahkan kita menjadi orang yang sepertinya kelihatan akur dengan orang lain, tapi sebenarnya kita sedang menjatuhkan orang tersebut. Atau kita kelihatan kompak dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita, tapi di belakang itu kita sebenarnya saling membenci satu dengan yang lainnya. Atau Bapak Ibu Saudara, kita juga kadang terdorong untuk menjadi orang yang mengorbankan apapun demi melihat orang lain senang, atau demi melihat orang lain bahagia, atau kita mengorbankan apapun untuk kita melindungi orang lain. Bapak Ibu Saudara, ini adalah salah satu keadaan di dalam kehidupan kita yang tidak enak, yang tidak nyaman, yang sebenarnya menyakitkan kita dan tidak membawa damai di dalam kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa ada satu pribadi yang dia benar-benar tahu apa yang sedang ada dalam hati kita, apa yang sedang dirancangkan oleh hati kita. Dia adalah Yesus yang sangat mengetahui kehidupan kita, hati kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Kita baca tulisan yang berwarna merah. 1, 2, 3. Sebab Tuhan menyelidiki
segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Hanya Tuhan yang tahu isi hati kita, hanya Tuhan yang mengerti niat hati kita, bahkan cita-cita kita. Terbaik anak muda, hanya Tuhan yang tahu yang terbaik untukmu nanti. Amin. Kakak bilang anak-anak muda yang aminnya. Amin anak-anak muda. Hanya Tuhan yang tahu yang terbaik untukmu. Ya. Kalau misalkan Bapak Ibu Saudara kita melihat firman Tuhan mengatakan bahwa manusia itu merancangkan jalannya sendiri. Tetapi Allah itu memberikan keputusan. Setiap perbuatan orang mungkin baik pada pandangannya sendiri, tetapi Tuhan yang menilai maksud hati kita. Manusia itu rajin membuat rancangan, tetapi ingatlah Bapak Ibu Saudara bahwa Allah yang menentukan jalan hidup kita. Amin. Dan Tuhan mau menolong kita. Tuhan mau tolong kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak mau meninggalkan kita, bahkan Tuhan tidak mau membiarkan kita sendirian. Tuhan mau tolong kita. Yang menjadi pertanyaan besar untuk kita saat ini adalah apa yang sedang ada di dalam hati kita. Gak mungkin saya tanya satu-satu, apa yang sedang ada di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Yang menjadi pertanyaan besar untuk kita saat ini adalah apa yang sedang menjadi keinginan hati kita saat ini. Apa yang menjadi keinginan hati kita saat ini? Kalau sama-sama, pada saat ini kita sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara bahwa ketika Tuhan Yesus datang ke Galilea pada masa itu, Dia memberitakan kebenaran kepada orang-orang yang ada di sana, dan Dia berkata kepada mereka yang ada di sana, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan percayalah kepada Injil. Apa itu Injil itu Bapak Ibu Saudara? Injil adalah kabar baik. Apa itu kabar baik? Kabar baik adalah Yesus yang sudah datang ke dunia ini untuk saya dan saudara. Yesus bilang percayalah kepada Injil. Yesus yang suruh Bapak Ibu Saudara, bukan saya atau bukan penulis Alkitab. Yesus mengatakan percayalah kepada Injil, bertobatlah sebab kerajaan Allah itu sudah dekat. Injil itu adalah kabar baik, dan kabar baik itu adalah Kristus yang sudah turun ke dunia ini untuk saya dan juga untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita mau belajar bersama-sama dari satu tokoh di dalam Perjanjian Lama. Dia adalah seorang raja, dia menulis banyak sekali mazmur, adalah anak Isai, dan pada zaman dulu dia adalah seorang pengembala domba. Bahkan di masa kehidupannya Alkitab mencatatkan bahwa dia adalah seorang yang sering bahkan selalu berseru kepada Tuhan. Sering bahkan selalu mencari wajah Tuhan. Bahkan Alkitab juga mencatatkan bahwa dia ini adalah seorang yang berkenan di hatinya Tuhan. Dia adalah seorang yang berkenan di hadapannya Tuhan. Dia adalah Daud. Bapak Ibu Saudara, Daud setiap harinya, ini pakai bahasa saya ya, setiap harinya Daud selalu berseru kepada Tuhan. Allahku, aku percaya kepadamu. Dan ini Alkitab mencatatkannya di dalam Mazmur 25 ayatnya yang kedua. Daud selalu berseru kepada Tuhan, Allahku, aku percaya kepadamu, aku percaya kepada perlindunganmu yang sempurna atas kehidupanku. Daud bisa, saya yakin kita juga bisa. Kalau Daud didengar oleh Tuhan, saya yakin kita juga pasti akan didengar oleh Tuhan. Daud juga sering berseru kepada Tuhan, aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Tetapi kita kadang suka ragu-ragu. Nah itu dia. Kita kadang suka percaya dengan ragu-ragu. Kita mau belajar sama-sama pada hari ini dengan Daud, bahwa ketika dia mengatakan aku percaya kepadamu dengan tidak ragu-ragu. Kemudian Bapak Ibu Saudara, ada juga di sini mengatakan bahwa dalam hal itu pun aku tetap percaya kepada Tuhan. Dalam hal apa? Bapak Ibu Saudara tahu bahwa Raja Daud ini kita sudah sering bahas. Dia ini beberapa kali ingin dibunuh, entah itu oleh keluarganya sendiri, bahkan oleh rekannya sendiri. Dia beberapa kali ingin dibunuh. Bahkan Mazmur mencatat, Daud mencatatkan Mazmurnya, dia mengatakan di sana bahwa meskipun ada tentara di sekelilingku, meskipun ada perang melawan
aku tetap percaya bahwa Tuhan adalah keselamatanku. Kebenaran firman Tuhan mencatatkan ini, Bapak Ibu Saudara. Ketika ada di dalam keadaan terhimpit, apa yang dilakukan oleh Daud? Dia berseru sama Tuhan dan dia katakan, aku tetap percaya kepadamu dengan tidak ragu-ragu, dan aku tetap percaya bahwa Tuhan akan menolongku, sebab Tuhan adalah keselamatanku. Daud bisa, kita juga bisa. Kita juga bisa. Kalau Daud bisa, kita juga bisa. Kalau Daud ditolong oleh Tuhan, kita juga ditolong oleh Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, Daud juga sering berseru kepada Tuhan, aku percaya bahwa aku akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Aku percaya bahwa di sepanjang hidupku, aku akan terus melihat kebaikan Tuhan. Dan apa yang dia dapatkan, Bapak Ibu Saudara? Alkitab mencatatkan bahwa Allah bertindak atas hidupnya Daud. Tuhan bertindak atas kehidupannya Daud, Bapak Ibu Saudara. Alkitab mencatatkan bahwa Tuhan meluputkan Daud dari segala mara bahaya. Ketika dia berseru dan dia percaya kepada Tuhan. Saya terlalu yakin dan percaya bahwa kita semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang mau berseru dan percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang yang percaya kepada Tuhan, Alkitab mencatatkan bahwa yang pertama itu ya Tuhan semesta alam. Berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Alkitab catatkan apa Bapak Ibu Saudara? Berbahagialah setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Berbahagia Bapak Ibu Saudara, berbahagia bukan bersedih ketika kita percaya kepada Tuhan. Tapi kan Kak, kalau misalkan berbahagia kok kita masih susah-susah. Ingat Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengatakan kita itu berbahagia bukan berarti hidup kita selalu dilimpahkan dengan uang, dengan materi, dengan uang, dengan materi. Banyak sekali orang kaya di luar sana, tapi hidup mereka nggak bahagia. Banyak sekali orang kaya di luar sana, tapi hidup mereka nggak damai. Karena apa? Mereka nggak percaya sama Tuhan. Kita diberikan satu kehormatan, satu kesempatan oleh Tuhan untuk kita percaya sama Dia. Dan firman Tuhan mengatakan kita ini adalah orang-orang yang berbahagia. Kemudian Bapak Ibu Saudara, orang yang percaya kepada Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan akan meluputkan mereka dari segala mara bahaya. Di dalam Mazmur 22 ayat 5-6 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapatkan malu. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita mau belajar dari bangsa Israel bahwa ketika mereka percaya kepada Tuhan, kita belajar dari Raja Daud. Ketika Raja Daud percaya kepada Tuhan, Tuhan meluputkan dia dari segala mara bahaya. Bahkan Tuhan membuat dia menang tanpa ada malu. Dan Tuhan juga sanggup melakukan itu dalam kehidupan kita. Yang penting satu Bapak Ibu Saudara, kita mau percaya sama Tuhan. Kita mau percaya sama Tuhan bahwa Tuhan sanggup meluputkan kita dan membawa kita kepada kemenangan sehingga kita tidak akan mendapatkan malu. Firman Tuhan juga mengatakan apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan itu akan diberi kelimpahan. Orang yang percaya kepada Tuhan itu akan diberi kelimpahan. Amsal 28 ayatnya yang ke-25 dikatakan di sana bahwa orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa yang percaya kepada Tuhan, siapa yang percaya kepada Tuhan, itu akan diberi kelimpahan. Balik lagi di yang pertama, berbahagialah manusia. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kelimpahan bukan berarti kita dicurahkan segala materi dalam kehidupan kita. Tetapi ketika Tuhan bilang kelimpahan, maka Tuhan akan berikan kita kelimpahan damai sejahtera. Tuhan akan berikan kita kelimpahan kesehatan. Tuhan akan berikan kita kelimpahan ketenangan yang gak bisa dimiliki orang lain di luar sana yang mereka tidak percaya kepada Tuhan. Ketika kita bilang sama Tuhan, aku percaya kepadamu Tuhan, dengan segenap hatiku, dengan segenap kekuatanku, maka segala kelimpahan yang
berasal daripada Tuhan, itu akan menjadi bagian kita, menjadi bagian saya, dan juga menjadi bagian Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya ketika Tuhan melimpahkan segala yang baik untuk kita, Tuhan itu nggak setengah-setengah. Nggak cuma untuk tubuh kita, roh bahkan jiwa kita juga akan dilimpahkan segala yang baik dari Tuhan. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak percaya kepada Tuhan atau orang yang percaya kepada kekuatannya sendiri, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, firman Tuhan katakan di sana apa Bapak Ibu Saudara? Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun, dengan baik, pedangku pun tidak memberikan aku kemenangan. Daud tahu Bapak Ibu Saudara bahwa apa yang ada padanya itu tidak akan memberikan dia kemenangan. Kekuatannya kalau tanpa Tuhan sia-sia. Pedangnya kalau tanpa Tuhan sia-sia. Makanya Daud bilang di sini apa? Pedangku pun tidak memberikan aku kemenangan. When kita cuma pakai pikiran kita, akal kita, kekuatan kita, kepintaran kita, kalau kita nggak percaya dan kita nggak bersandar sama Tuhan, kita nggak akan dapat apa-apa dan kita tidak akan mendapatkan kemenangan. Kesia-siaan belaka yang akan kita dapatkan. Kita memiliki segala sesuatu di dunia ini yang mungkin orang lain tidak miliki. Tapi kalau kita tidak percaya sama Tuhan, kita tidak bersandar sama Tuhan, kita akan terus-menerus menjadi orang yang merasa nggak cukup, dan nggak cukup. Padahal hidup kita sudah berkelimpahan. Saya mau kita bacakan ayat ini Bapak Ibu Saudara. Mazmur 49 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-15. Dari kata inilah kita baca ya sama-sama. 1, 2, 3. Inilah jalannya orang-orang yang percaya pada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang mengatakan perkataannya sendiri. Seperti domba mereka meluncur ke dalam kolam, digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur. Perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Firman Tuhan yang katakan, bukan saya atau bukan penulisnya, tetapi Allah sendiri yang mengatakan, inilah jalan orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Mereka seperti domba yang meluncur ke dunia orang mati. Seperti domba yang Bapak Ibu sudah tahu, kalau misalkan domba kita tidak dijaga, atau misalkan kita tidak kawal, atau misalkan kita tidak ada bersama-sama dengan, jangankan domba, dengan hewan apapun gitu, pasti Bapak Ibu Saudara, mereka akan berkeliaran ke sana kemari tanpa tujuan. Bisa perlu mereka bisa kabur gitu kan. Kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan di depan, kalau misalkan hari-hari biasa itu pagar suka dikunci karena apa? Takut Chelsea keluar, takut Google sama Gladys keluar dan mungkin mereka tidak kembali, mereka hilang. Firman Tuhan dikatakan di sini, orang yang tidak percaya, mereka itu seperti domba, mereka meluncur ke dunia orang mati, hilang, lenyap, entah mereka ada di mana. Kemudian mereka digembalakan oleh maut. Saya suka ini Bapak Ibu Saudara. Orang yang percaya sama kekuatannya sendiri, yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka digembalakan oleh maut. Kita akan lihat perbandingannya. Mari sama-sama kita buka di dalam Mazmur yang ke-23. Udah di luar kepala Kak. Ya, Mazmur 23. Saya mau kasih tahu, kita nggak usah muluk-muluk dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang hidup mereka digembalakan oleh maut. Mari kita mau berterima kasih sama Tuhan. Sebab apa Bapak Ibu Saudara? Sebab hidup kita sebagai orang percaya itu digembalakan langsung oleh Tuhan. Berbahagialah kita yang digembalakan langsung oleh Tuhan. Kita mau lihat Tuhan mau bawa kita di mana ya waktu Tuhan yang gembalakan hidup kita. Mari sama-sama kita buka Mazmur 23. Slide boleh tampilkan Mazmur 23 ayatnya yang pertama sampai ayat yang terakhir. Mazmur 23
ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah Bapa-Ku, Bapa-Ku Tuhan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan Bapa-Ku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Kebajikan dan kemuliaan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara, sudah Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan apa? Kita, orang yang percaya kepada Tuhan, digembalakan oleh Pak Richard. Digembalakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus yang mengembalakan kehidupan kita. Dia memberikan kita air yang rumput. Dia memberikan kita padang rumput yang luas, yang hijau-hijau, membimbing kita ke aliran air yang tenang, memenuhi segala piala kita. Waktu kita takut dan gentar, Dia ada di samping kita, menolong kita. Itulah gembala yang baik. Sekarang Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan gimana kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan kehidupan mereka dipimpin atau digembalakan langsung oleh maut. Ada yang bisa membayangkan Bapak Ibu Saudara bagaimana orang-orang yang kehidupannya dipimpin atau digembalakan oleh maut? Tuhan yang pimpin kita, yang menjadi gembala dalam kehidupan kita saja, kadang kita masih suka jatuh, bangun, aku mengejarmu. Apalagi maut Bapak Ibu Saudara. Saya terlalu yakin dan percaya bahwa kita semua di tempat ini tidak ada satupun yang mau dipimpin oleh maut, yang mau digembalakan oleh maut. Kemudian firman Tuhan juga mengatakan bahwa mereka turun langsung ke kubur. Perawakan mereka itu hancur. Jangan bilang, wah kecantikan mereka hilang, ketampanannya mereka hilang, tetapi karakter mereka hancur, benar-benar bobrok di hadapan Tuhan. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa dunia orang mati itu menjadi tempat kediaman mereka. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Dan saya terlalu yakin Bapak Ibu Saudara bahwa kita semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita bilang, oke Kak, aku loh orang yang percaya kepada Tuhan, saya orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa melihatnya, bisa membuktikannya, atau apa tanda bahwa kita benar-benar percaya atau kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan? Tandanya itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Tandanya itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. When kita bilang kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus menunjukkannya dari hubungan kita dengan Tuhan. Kalau misalkan Bapak Ibu Saudara mau kenal orang atau mau akrab dengan orang atau mau mengincar orang gitu misalnya ya, mau dekat dengan orang tersebut, yang akan dilakukan pertama-tama itu apa Bapak Ibu Saudara? Yang pertama kita lakukan apa, Bu Chandra? Salaman. Berarti kita dari jauh nih ya. Kita mendekat. Yang kita lakukan ketika kita mau sesuatu dari orang atau kita mau mengincar seseorang gitu, yang kita lakukan pertama pasti kita akan mendekat dengan orang itu. Hai, namamu siapa? Tinggalnya di mana? Ya kan? Kita pasti akan mendekati orang tersebut. Tuhan juga gitu Bapak Ibu Saudara. Waktu kita bilang hubunganku dengan Tuhan baik-baik aja, tapi kita nggak mau mendekat dengan Tuhan, itu
siap-siap, hidup kita akan dipimpin oleh maut. Kita mau mendekat dengan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita udah mendekat nih. Udah nanya, udah ngobrol-ngobrol. Kemudian apalagi yang akan kita lakukan? Ini khusus bapak-bapak, buat anak-anak cowok juga, khusus laki-laki. Kalau kita mau mengincar seseorang wanita, setelah kita dekati, apalagi akan kita lakukan? Rayu-rayu. Kita puji-puji. Ih, kamu rambutnya cantik loh. Kamu bagus loh matamu. Alismu loh. Bajumu hari ini bagus loh. Akan kita puji-puji kan? Tuhan juga gitu, Bapak Ibu Saudara. Kak, masa kita puji-puji Tuhan kan gak kelihatan? Pujian kita kepada Tuhan itu adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Engkau besar Tuhan, Engkau mulia Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu Gembala bilang belajar menyembah Tuhan, kalau belum bisa menyembah Tuhan, katakan haleluya, haleluya. Saya tambahkan, Engkau besar Tuhan, Engkau mulia Tuhan, Engkau ajaib Tuhan, perbuatanmu luar biasa Tuhan. Kamu gak tahu mau bilang apa, baca kitab Mazmur. Habis itu yang Bapak Ibu Saudara pakai untuk mengungkapkan rayuan atau pujian kita kepada Tuhan. Udah nih, udah dirayu-rayu. Habis itu kita lakuin apa lagi Bapak Ibu Saudara? Memberi. Hah? Memberi. Apa? Minta. Ngasih. Pasti nih ya, udah kenalan, pasti kita akan cari tahu. Kira-kira dia ini sukanya apa ya? Kira-kira dia ini orangnya gimana ya? Ya kan? Nggak mungkin kan kenal rayu-rayu nggak jelas. Mungkin orangnya emosionalnya tinggi, mungkin orangnya pelit, mungkin orangnya perhitungan. Terus kita mau aja dekat. Mungkin orangnya tidak mau bekerja keras, kita mau aja dekat. Nggak mungkin kan? Pasti kita akan cari tahu dulu. Dia ini sukanya apa ya? Dia tanya sama temennya, dia itu sukanya warnanya apa ya? Kira-kira ibu itu, maksudnya dia itu sukanya makanan apa ya? Gitu. Pasti kita akan cari tahu kan. Tuhan juga demikian Bapak Ibu Saudara. Dari mana kita mencari tahu Tuhan? Dari mana? Firman Tuhan. Dari Alkitab, dan kita akan mendapatkan semuanya di situ. Kita akan mendapatkan kebaikan Tuhan, kita akan mendapatkan perlindungannya Tuhan di situ, betapa besarnya Tuhan di situ, betapa maha kuasanya Tuhan di situ. Dan selanjutnya apa Bapak Ibu Saudara? Kita melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi kesukaannya Tuhan. Ya kan? Itu yang akan kita lakukan. Dan ketika, saya akan balik kembali lagi, ketika kita bilang kita percaya sama Tuhan, maka kita akan menunjukkan kepada orang lain, bahkan kepada diri kita sendiri, bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu benar, baik, dari kita suka sama Tuhan, kita suka mendekat sama Tuhan, kita suka menyembah Tuhan, kita suka firman Tuhan, kita suka baca firman Tuhan, kita suka merenungkan firman Tuhan, bahkan kita suka melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan tersebut. Dan ketika kita tidak melakukannya, maka persiapkanlah diri kita untuk tidak digembalakan oleh Tuhan, tetapi oleh maut. Kita akan menjadi orang-orang yang percaya, amin. Sebab ketika kita percaya kepada Tuhan, firman Tuhan bilang kita akan menjadi orang-orang yang penuh dengan kemenangan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian ini. Pujian sekolah minggu yang sudah lama sekali Bapak Ibu Saudara. Percaya saja ya. Percaya
Puji Tuhan, saya minta dengan kasih Kristus Ibu Gembala akan berdoa buat kita semua. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena senantiasa Engkau memberikan kami penuntunan. Engkau memberikan dan mengingatkan kembali betapa Engkau mengasihi kami, betapa Engkau menyediakan semuanya. Engkau yang menyediakan masa depan kami. Walaupun saat ini kami harus melewati proses-proses pembersihan, proses-proses pemurnian, tetapi Engkau adalah Allah yang setia, yang mengenal hati kami. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami berdoa, tolong kepada kami untuk benar-benar mempercayai cara Allah, karena Engkau tidak pernah akan menghancurkan kami. Engkau tidak pernah sedikit pun berpikir untuk membuat kami gagal, untuk membuat kami hancur. Engkau menjadikan kami bejana-bejana yang semakin mulia. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau percaya kepadamu dan menyerahkan diri kami. Oh, digembalakan oleh Tuhan, digembalakan oleh Gembala yang agung, yang tahu bagaimana menangani diri kami sendiri. Seringkali kami tidak tahu bagaimana menangani diri kami sendiri, menangani emosi kami, menangani pikiran perasaan kami. Kami tidak tahu bagaimana kami membangun roh kami, tetapi Engkaulah yang paling mengenal siapa kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau selalu punya cara untuk menolong kami. Terpujilah Allah. Kami mau belajar untuk percaya, kami mau belajar untuk percaya dengan tidak gentar, karena Allah kami adalah penolong yang akan mengembalakan kami. Terpujilah Allah. Kami menyerahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Basuhlah Tuhan dengan iman yang kuat di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Allah. Kami sudah diberkati dengan firman-Mu. Haleluya. Amin. Kasih kesetiaan Tuhan selalu baru setiap hari. Dan kasih kesetiaan-Mu Tuhan Engkau telah nyatakan, dan itu akan terjadi setiap minggu, setiap saat, setiap waktu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kami dari sekarang dan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat anugerah-Mu yang melimpah. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan dan terus menyediakan yang terbaik untuk hidup kami. Yang terbaik dari segala sumber, yaitu Allah di surga. Sumber segala berkat Tuhan limpahkan, bukankan tingkap-tingkap surgawi untuk memberkati umat Tuhan, untuk memberkati kami sidang jemaat-Mu dalam segala hal, dalam segala perkara. Apa yang dilakukan oleh tangan kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus tercurahlah segala berkat itu atas hidup kami, keluarga kami, rumah tangga kami,
bisnis, mata pencarian kami, karir sekolah pendidikan anak-anak kami diberkati Tuhan. Hari esok masa depan kami, tahun yang akan datang juga akan diberkati oleh Tuhan. Kami hidup, kami ada sampai siang ini. Engkau Allah yang Ebenezer, Allah yang telah menolong kami sampai detik ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyadari ancaman ada di mana-mana, tetapi selama 8 bulan ini Tuhan, kami boleh berada di dalam hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan sebagai umat Tuhan, tetap sehat, kuat, terluput dari bahaya celaka maut dan sampai kepada kematian karena anugerah Tuhan, karena berkat Tuhan, karena kuasa Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau berbangga, tetapi kami hanya mau mengucap syukur. Engkau Allah yang sempurna, Allah yang baik untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengasihi umat Tuhan, karena Engkau mengasihi kami semua. Kami akan berjalan bersama dengan Tuhan, semuanya dalam kendali, dalam kuasa dan otoritas Tuhan. Untuk bungkus tubuh jiwa dan roh kami dengan kuasa dari Yesus. Dijauhkan kami dari bahaya celaka maut dan pencobaan. Dijauhkan dari kuasa iblis. Dijauhkan dari kutuk kematian muda. Dijauhkan dari penyakit-penyakit menular. Kami halaukan semua itu di dalam nama Yesus. Tuhan yang ajaib, tutup bungkus kami kuasa dari Yesus. Kemanapun dimanapun kami berada bepergian, kami disertai oleh tata, yaitu tiang awan dan tiang api. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, mari kita mengangkat tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya siang ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku sidang jemaat Allah yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pimpinan, tuntunan, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara dari saat datang selama-lamanya Maranatha sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri kebaktian kami. Haleluya.